Saudara, segala sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, itu akan hancur. Kalau Anda tidak dapat mengendalikan nafsu Anda, nafsu makan Anda, kesehatan Anda akan hancur. Kalau keuangan Anda tidak dapat dikendalikan, maka Anda akan mengalami masalah keuangan. Kalau mulut ini tidak dapat dikendalikan, Anda menggemakan kematian, maka kematian yang akan menjadi buah di dalam kehidupan Anda. Segala sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, bukan hanya hancur, tapi juga bisa menghancurkan kehidupan. Itu sebabnya Tuhan ingin mengendalikan hidup kita. Saudara, kapal itu walaupun amat besar, kalau dapat dikendalikan, itu tidak akan menjadi masalah. Sebesar apapun persoalan Anda, mau sekeras apa anginnya, kalau Anda dapat dikendalikan oleh Tuhan yang adalah juru mudi kehidupan kita, maka itu tidak akan menjadi masalah. Itu sebabnya kita harus menjadi pribadi yang dapat dikendalikan. Coba Anda lihat kuda liar yang coba ditunggangi, apa yang dilakukan? Kuda liar itu akan menendang-nendang untuk berusaha menjatuhkan orang yang menungganginya. Sedangkan apa yang terjadi kalau Anda lihat perlombaan kuda yang melewati rintangan-rintangan? Ketika kuda itu jinak, ketika lihat ada rintangan, kuda itu bisa melompat dan semua orang menepuk tangan. Kuda yang bisa menuruti orang yang menungganginya dan bisa melewati setiap rintangan, dialah yang menjadi pemenang. Dalam kehidupan juga sama. Hidup ini penuh dengan tantangan. Ada jebakan-jebakan. Bayangkan kalau kita ini kuda liar. Kita nggak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Kita berusaha menendang Tuhan. Apa yang terjadi? Kita terjerembab. Kita jatuh ke dalam lubang. Hidup kita hancur. Saudara, Tuhan itu mau mengendalikan hidup kita di dalam setiap tantangan persoalan yang kita hadapi. Masalahnya adalah apakah Anda mau menjadi orang yang dikendalikan Tuhan? Apakah Anda mau menjadi kuda yang sudah dijinakan atau menjadi kuda liar? Kalau Anda jadi kuda yang bisa dijinakan, betapa indahnya hidup ini. Anda bisa lewati semua rintangan persoalan dengan penuh kemenangan. Nah, masalahnya kita nggak mau dikendalikan. Kalau Anda melihat kepada kehidupan bangsa Israel, Tuhan menyediakan rancangan yang indah masuk ke tanah perjanjian. Tapi kenyataannya dari sekian juta orang-orang Israel, cuma 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa hanya sedikit? Apakah karena Tuhan kurang berkuasa? Ternyata bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi yang terjadi adalah bangsa Israel ternyata tidak dapat dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan menyertai mereka sebetulnya, tapi mereka tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Mereka bikin patung anak lembu. Mereka menyembah itu. Di dalam banyak kasus mereka menggerutu kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Banyak dari mereka tewas di padang gurun, tidak pernah mengalami penggenapan rencana Allah dalam hidup mereka. Mereka gagal memasuki tanah perjanjian. Bukankah kalau kita melihat di sekeliling kita ada banyak orang percaya, Tuhan memberikan janji sebuah tanah perjanjian yaitu hidup berkemenangan. Tapi kenyataannya kenapa ada banyak orang percaya mengalami kekalahan dan kehancuran? Mana janji Tuhan? Saudara, itu terjadi bukan karena Tuhan kurang berkuasa, tetapi problemnya adalah banyak dari orang percaya tidak bersedia dikendalikan oleh Tuhan. Apa yang membuat mereka tidak mau dikendalikan? Firman Tuhan berbunyi demikian, kata Yesus. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ternyata kalau Anda perhatikan, Tuhan ingin Anda mengikut Yesus. Tuhan itu ingin Anda menjadi murid. Apa perbedaan orang percaya dan orang yang mengikut Yesus? Untuk menjadi orang percaya, Anda nggak perlu bayar biaya apapun. Anda cukup menerima Yesus dan menerima anugerahnya. Tapi untuk mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus, itu ternyata ada biayanya. Ada ongkosnya untuk mengikut Yesus. Berapa ongkos yang harus dibayar? Ongkosnya itu ada 4. Yang pertama, harus. Berarti harus itu suka nggak suka. Harus apa? Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Jadi ada 4, harus, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Itu yang banyak orang Kristen nggak mau. Saudara, untuk Anda bisa jadi pelaku firman, Anda butuh penyangkalan diri. Tidak mungkin Anda bisa menjadi pelaku firman tanpa menyangkal diri. Nah, pertanyaannya kenapa kita ini nggak mau menyangkal diri? Matius 7 ayat 14.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pintu yang sesak penuh dengan ketidaknyamanan, menderita. Jalan yang sempit itu gak enak, menghimpit kita, menyebabkan penderitaan, menindas kita. Kita harus mau untuk menyangkali ego kita, mematikan ego kita, kehendak kita pribadi. Gak gampang. Itulah sebabnya kenapa gak banyak orang itu mau dikendalikan sama Tuhan. Kalau kita mau nurut aja, kita mau dikendalikan dan diatur sama Tuhan, saya percaya tidak ada persoalan yang bisa menghancurkan hidup kita. Kita ini seringkali menjadi orang Kristen, kita cuma maunya diberkati, tapi ketika kita harus sangkal diri, pikul salib, menderita bagi Kristus, kita seringkali gak mau. Yang membuat gak mau itu apa, saudara? Daging kita, ego kita. Kenapa Tuhan itu mau kita itu menyalibkan daging kita? Kita sangkal diri kita, ego kita. Ini hukum, saudara. Ketika kita salibkan daging kita mengikuti roh, maka roh yang muncul. Begitu pula ketika kita mati terhadap ego kita sangkali diri kita, Yesus yang muncul, kehidupan Yesus yang muncul dalam kehidupan kita. Izinkan dirimu dikendalikan sama Tuhan. Belajarlah kepada Yesus. Jangan menggerutu, jangan melawan. Buang kemarahan, buang kekecewaan. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan situasi. Nantikanlah Tuhan dan jangan marah. Kuda liar itu selalu memberontak, tapi apa bedanya dengan kuda yang jinak? Kuda yang jinak itu bukan berarti dia nggak punya kehendak. Ada momennya di mana kuda yang jinak itu pengen lari, tapi begitu kekangnya ditarik, dia nurut, dia akan berhenti. Apa yang terjadi kalau di depan ada jurang? Saudara kepengen lari terus, lalu Tuhan sudah tarik kekang Anda untuk suruh berhenti, tapi Anda nggak mau. Anda akan masuk ke jurang. Ada kalanya di mana kuda itu pengen istirahat, tapi kalau yang menunggangi itu kepengen memacu untuk jalan, dia akan nurut. Itu namanya kuda jinak. Dia itu punya kehendak tapi ditaklukkan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ini adalah undangan juru selamat, undangan Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan, memberikan engkau istirahat, rest. Aku mau datang cari Yesus supaya aku mengalami kelegaan. Memang saya percaya Tuhan itu mau mengangkat beban di pundak Anda. Tapi ternyata ayat ini gak berhenti di situ. Dikatakan begini, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ternyata tawaran Yesus itu bukan cuma ingin mengangkat beban kita. Ternyata pundak kita ini memang dirancang untuk memikul beban. Tapi yang Tuhan gak mau adalah saudara memikul bebanmu sendiri. Yang Tuhan tawarkan yang pertama adalah dia mau angkat beban kita supaya kita lega. Tapi setelah itu Tuhan akan memikulkan kuk dan beban di pundak kita, yaitu kuk dan bebannya Tuhan. Apa maksudnya kuk dan bebannya Tuhan? Ternyata itu adalah sebuah ilustrasi dari dua lembu atau kerbau yang sedang membajak sawah. Nah, biasanya lembu yang muda, lembu yang liar akan dipikulkan satu kuk dengan lembu yang lebih kuat, lembu yang lebih pengalaman, lembu yang sudah mengerti medan berat, akan dipasangkan dengan satu kuk. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin mengangkat beban kita, tapi Tuhan ingin mengendalikan hidup kita. Tuhan ingin satu kuk dengan Anda, supaya ketika Anda menjalani kehidupan ini, ketika Tuhan suruh Anda belok kiri, Anda akan belok ke kiri. Ketika Tuhan minta Anda belok ke kanan, Anda juga ikut belok ke kanan. Dan apa yang terjadi ketika kita ini nurut satu kuk dengan Tuhan dan belajar daripadanya? Dikatakan jiwa kita akan mengalami ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, itu ciri-ciri orang yang mau dikendalikan. Jiwanya tenang. Tapi orang yang gak mau dikendalikan sama Tuhan akan berontak terus. Jiwanya gak tenang, liar. Akibatnya apa, saudara? Sulit mengalami kemenangan. Jadi apa kunci kehidupan berkemenangan? Anda dapat dikendalikan sama Tuhan.